kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Ramadhani dengan NIM 17251016 dari Prodi Ilmu Aktuaria yang akan menjelaskan bagian A. Perkenalkan, nama saya Tiara Rehana Ridwan dengan NIM 17251052 dari program studi Ilmu Aktuaria. Di sini saya akan menjelaskan bagian B. Saya Srizal Ambarita dengan NIM 16251023 dari program studi Statistika. Saya akan menjelaskan pada bagian C. Saya Nila Mira Cahyani, NIM 16251032, program studi Statistika, menjelaskan bagian D dan F. Saya Novia Putri Kusnowati dengan NIM 02251012 dari program studi Matematika akan menjelaskan studi case bagian E. Oke, jadi saya menjelaskan mengenai deskripsi masalahnya, yaitu sebuah perusahaan startup mencatat bahwa penjual produknya mengikuti fungsi PT itu sama dengan negatif 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50, di mana PT ini adalah jumlah unit yang terjual dalam ribuan dan T ini adalah bulan setelah peluncuran produk. Adapun persoalan-persoalan yang akan dibahas dari ini adalah sebagai berikut. Oke, pada persoalan bagian A kita itu menentukan nilai eksak pada bulan ke-6-nya. Di sini kan kita menggunakan fungsi tadi yaitu PT sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50. Oke, sekarang kita tinggal substitusi saja nilai T sama dengan 6 itu ke dalam fungsinya. Sehingga kita tinggal merubah P, T ini itu dilambah jadi 6 karena bulan ke-6 yang mau kita cari nilai eksaknya, sehingga ditemukan nilainya 488. 488 ini nanti kita kalikan dalam 1000 karena PT di deskripsi masalah sudah menjelaskan bahwa dia dalam ribuan, sehingga didapat nilainya 488 ini. Di sini saya menjelaskan studi case bagian yang B. Nah, disitu kan disuruh cari persamaan hampiran linear. Nah, persamaan hampiran linear ini kita harus turunin dulu persamaannya ke turunan pertama. Nah, di sini kita udah dapat nih persamaan turunan pertamanya itu di min 6T kuadrat ditambah 50T dikurang 5. Setelah itu kita substitusikan persamaan turunan pertamanya itu ke T sama dengan 6. Nah, dari situ kita udah tahu tuh hasilnya berapa. Di sini hasil yang didapat itu di 79. Karena kita sudah dapat P6 dan PA6-nya, kita tinggal substitusikan persamaan hampiran linear menggunakan rumus LT sama dengan P6 ditambah PA6 dikali T dikurang 6. Nah, setelah kita substitusikan dari nilai-nilai yang sudah kita dapat, yaitu hasil yang didapat yaitu 488. 3. Baik, adapun penyelesaian bagian C yaitu membandingkan hasil A yaitu nilai eksak dan hasil bagian B yaitu nilai hampiran linear. Karena sudah diketahui hampiran dan nilai eksaknya itu masing-masing 488 seperti ini, maka kita tinggal masukkan nilai error sama dengan 488 dikurang 488 per 488 dikali 100%, yaitu didapat hasilnya itu nilai errornya itu 0%. Jika digambar diagram kira-kira seperti ini teman-teman. Dan kesimpulannya itu nilai errornya adalah 0%. Adapun deskripsi masalah di studi case 2 bagian 2, yaitu Departemen Keuangan mencatat laju penjualan harian selama 10 hari promosi. Yang di tabel atas menunjukkan bahwa hari keberapanya dari 0 sampai 10, lalu yang di tabel kedua ini menunjukkan laju penjualan unit per jamnya berdasarkan hari keberapanya. Terus ditentukan juga harga jual per unit adalah 15.000. Adapun studi case yang akan dibahas dalam deskripsi masalah ini adalah selanjutnya saya akan membahas bagian F. Karena RT diasumsikan linear, maka cari gradiennya di setiap intervalnya. Karena seperti kita ketahui delta T-nya sama dengan 2 hari, sehingga kita dapat mensubstitusikannya ke rumus gradien dengan rumus M sama dengan R2 dikurang R1 per delta T. Di setiap intervalnya didapatkan nilai seperti di slide. Karena gradiennya tidak konstan, maka data diasumsikan linear per interval. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis di setiap interval dengan rumus RT dikurang R1 sama dengan M kali T kurang T2. Sehingga bentuk fungsi eksplisitnya RT sama dengan 7,5T tambah 10 untuk interval 0 kurang dari T kurang dari 1 dengan 4 dan min 2,5T plus 50 untuk interval 4 kurang dari T kurang dari 1 dengan 6 dan yang terakhir min 7,5T tambah 80 untuk interval 6 kurang dari T kurang dari 1 dengan 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persoalan B, yaitu menentukan total penjualan kumulatif selama 10 hari dengan menggunakan integral laju penjualan dikali DT. Lanjut, karena satuan RT adalah unit per jam, sedangkan T dalam hari, maka diperlukan konversi satuan, yaitu total unit dari integral 0 sampai 10, didapatkan hasilnya itu yang 255. Setelah total integral didapatkan, diperlukan konversi
satuan karena satuan digunakan untuk menghitung total segmen dan digunakan adalah unit kali hari per jam. Konversi total ke unit yaitu konversi total unit sama dengan total unit dikali harga per unit, maka didapatkan hasil Rp91.800.000. Jadi total unit penjualan kumulatif selama 10 hari didapatkan adalah Rp91.800.000. Selanjutnya saya akan membahas studi case F. Karena estimasinya menggunakan reaman kiri, sehingga rumusnya sigma 1 sama dengan 0 sampai n dikurang 1 RTI dikali delta T. Menentukan reaman kiri di setiap intervalnya. Intervalnya didapat dari T1 dan T2, sehingga intervalnya dapat dilihat di slide. Karena kita menggunakan metode reaman kiri, kita mengambil di titik intervalnya itu di sebelah kirinya saja, sehingga didapatkan ini 0,2468. Terus menentukan RTI untuk di setiap intervalnya seperti titik reaman kiri 0 itu RTI-nya adalah 10 sehingga seterusnya. Lalu substitusikan hasil yang sudah didapat ke dalam rumus reaman kiri, sehingga RTI dikali delta T yang seperti kita ketahui sendiri delta T-nya adalah 2, sehingga kalau kita menjumlahkan reaman kirinya didapatkannya 260 unit. Jadi itulah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Setelah itu kami juga ingin mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Garing lah, malas.